Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji biha man yaqulun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi bi da'watihi faza al-mu'minun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaum la yanfa'u malun wa la banun. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tak bosan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa pandai bersyukur, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selalu saja narasi-narasi dalam Al-Quran memiliki spektrum yang lebih luas, menjangkau kandungan-kandungan tekstualnya, menjangkau kandungan-kandungan lahiriah, dan itu berlaku untuk semua ayat, termasuk ayat terkait dengan Isra dan Mi'raj yang hari ini, satu bulan di bulan Rajab ini, menjadi narasi yang paling populer di masjid-masjid disampaikan kepada jamaah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, mari kita bersama melihat spektrum lain dari narasi Isra Mi'raj sebagaimana umumnya disampaikan atau kita kenal. Peristiwa Isra dan Mi'raj Allah rekam di dalam surah Al-Isra ayat 1 dan beberapa ayat terkait dengan peristiwa ini pada surat-surat yang lain. Kalau kita perhatikan, ayat ini dimulai dengan ungkapan tasbih, Subhana. Dalam banyak kasus ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang dilalui dengan ungkapan tasbih selalu setelah itu menceritakan, menarasikan peristiwa yang luar biasa. Dalam istilah kita kenal dengan amrun khariqun lil 'adah, atau katakanlah mukjizat. Seolah Allah ingin menyampaikan kepada para pembaca bahwa narasi yang akan dibangun pada surah Al-Isra ayat 1 adalah narasi di luar nalar manusia. Oleh karena itu sudah tidak relevan lagi kemudian kalau ada orang mencoba memperdebatkan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi.
bagaimana perjalanan dari Mekah ke Syam yang harus ditempuh dalam perjalanan normal selama 40 hari. Rasulullah melampauinya bukan saja berminggu, bahkan hanya sebagian malam saja. Itu pun perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah. Kenapa kita tidak perlu atau tidak relevan untuk mencoba meletakkannya dalam nalar manusia? Karena dari awal Allah sudah mengatakan Subhanahu, Maha suci Allah dari segala anggapan-anggapan pikiran manusia yang sangat sempit untuk menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita membaca literasi kitab-kitab tafsir mayoritas, para ulama mensepakati bahwa Isra dan Mi'rajnya itu dilakukan ruhan wa jasadan. Tentang bagaimana jasad itu sampai ke Sidratul Muntaha, tentu ini sekali lagi bukan ada dalam nalar manusia, karena Allah sudah dari awal mengatakan Subhanahu. Kita ingin mencoba meletakkan percontohan ini untuk segala rencana yang besar yang kita miliki. Boleh jadi setiap kita, setiap individu, setiap lembaga atau siapapun pasti memiliki cita-cita besar. Yang boleh jadi cita-cita besar itu menurut nalar manusia tidak mungkin bisa dilakukan, karena ada logika-logika biasa yang tidak bisa tercapai. Dari percontohan ayat ini kita ingin memberikan pelajaran. Dengan melibatkan Allah dalam sebuah proses itu, maka nalar-nalar manusia menjadi tidak relevan lagi untuk mempersoalkannya. Karena sebagaimana Isra dan Mi'raj, Allah berperan penuh dalam peristiwa itu. Seperti itu pula sejatinya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah proses. Semua cita-cita besar yang kita inginkan, meski cita-cita itu boleh jadi mustahil menurut akal dan pikiran kita. Pada ayat itu Allah menjelaskan dengan fi'il madi muta'addi alladhi asra. Fi'il madi muta'addi ini berarti ada subjek dan ada objeknya. Jelas yang menjadi subjek pada redaksi asra itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan abdun adalah objek. Maka Nabi Muhammad disertakan pada ayat ini dengan kata abdun. Abdun itu dalam sebuah terminologi yang dipakai dalam kelas sosial masyarakat Arab itu untuk menjelaskan satu kelompok yang berada di level bawah. Dia tidak punya peran apa-apa kecuali peran yang dimiliki oleh sayyidnya, oleh tuannya. Begitulah posisi Muhammad dalam peristiwa dan Isra, digambarkan sebagai abdun. Maka semua yang melakukan prosesnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua hukum kausalitas itu Allah yang mempekal. Begitulah dalam proses kita menjalankan semua proses-proses kita besar kita. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengambil alih sebuah proses-proses itu. Karena Allah Subhanahu wa taala pada posisi Isra Mi'raj menempatkan Muhammad sebagai abdul. Saya kira kita semua dalam sebuah proses-proses besar itu adalah abdul juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan kemahabesarannya dengan redaksi Lailan. Asra itu artinya sudah memperjalankan pada malam. Tetapi kenapa Allah menyebutkan kata Lailan pada ayat ini? Bukankah ini berarti pengurangan atau kelebihan? Tapi dalam susunan bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang sangat indah, justru Lailan ini untuk menunjukkan maha keperkasaan Allah. Lailan itu isim nakirah. Isim nakirah itu dalam kaidahnya tafsir, kalau menggunakan isim nakirah itu bisa menunjukkan makna taklil, maknanya sedikit. Jadi waktu yang dipergunakan untuk Isra dan Mi'raj oleh Nabi Muhammad itu bukan semua malam, tapi Lailan, sebagian saja, sebagian sedikit saja. Ini seolah ingin membongkar
kepicikan, kesempitan nalar manusia. Bagaimana perjalanan yang mungkin kalau tidak melibatkan kekuatan Allah, orang tidak mungkin bisa tembus ke langit dalam waktu sebagian malam. Allah ingin membuktikan bahwa dengan kekuasaan Allah, maka nalar-nalar yang sempit itu Allah akan hilangkan dengan redaksi lailan pada sebagian malam. Hadirin yang berbahagia, lalu kemudian menarik dua masjid ini diletakkan pada kisah Isra dan Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal bisa saja pada ayat itu disebutkan tidak masjid, disebutkannya Mekah, dari Mekah ke Palestina, min Makkah ila Syam. Tapi kemudian ayat ini meletakkan dua masjid. Ini adalah sebuah penuturan yang sangat benar. Masjid dalam pengetahuan masyarakat pada saat itu adalah tempat yang dimana di sana peradaban itu lahir. Masjid Nabawi itu adalah satu tempat di mana peradaban Madinah itu lahir dari masjid. Ini sebuah isyarat yang penting bagaimana kemudian masjid ini menjadi titik tolak untuk membangun sebuah peradaban. Sebagaimana peradaban Madinah juga dilahirkan dari Masjid Nabawi. Saya kira semua tempat kita memiliki masjid. Masjid itu sebagai tempat di sana kita mendekat Allah, tempat ketika kita menghubungkan antara kesempitan nalar manusia dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala bersatu dalam satu masjid. Dari situ kemudian kita membangun peradaban cita-cita yang kita inginkan. Lalu kemudian alladzi barakna haulahu, Allah ingin menegaskan bahwa di mana-mana masjid itu memberikan keberkahan. Al-barakah itu para mufassir sering menyebutkan tajayyudul khair, kebaikan yang semakin bertambah. Nah, oleh sebab itu di mana saja masjid itu berada, sejatinya fungsinya adalah juga memberikan kebaikan kepada sekitarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kampus kita memiliki dua masjid yang luar biasa megahnya. Mudah-mudahan masjid kita yang sangat kita banggakan ini semakin memberikan keberkahan kepada sivitas akademik kita, semakin membangun peradaban yang kita cita-citakan, dan tentu menjadi titik tolak untuk menggapai segala cita-cita yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah ridwan liman jahada wa kafa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'da ya hadirun, taqullah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa qina wa iyyahum sharra masa'ib dunya wad din. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha